تنسى أبدا ذكر الله فالعابد لا ينسى مولاه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama, Bapak ucapkan selamat kepada kalian semua yang sekarang masuk ke kelas 11. Bapak harap di kelas 11 ini mudah-mudahan kalian semakin dewasa, semakin ada perubahan, dan mudah-mudahan tetap semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini. Dan juga Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian berdoa masing-masing atau aminkan doa yang akan Bapak bacakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang akan kita bahas pada pertemuan pertama kali ini yaitu berkaitan dengan kejujuran, yang pada tema besarnya atau judul besarnya yaitu hidup nyaman dengan perilaku jujur. Oke, pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian jujur. Apa itu jujur? Jujur dalam istilah bahasa Arab itu disebut as-sidqu, yang artinya bisa jujur atau benar. Jujur artinya kesesuaian antara ucapan atau perbuatan dengan kenyataan yang ada. Contoh misalkan, apabila ada suatu berita, kalau misalkan berita itu sesuai dengan kenyataan, dengan fakta, maka itu disebut jujur atau benar. Tapi kalau misalkan suatu berita tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, itu disebut dusta, atau yang lebih populer sekarang disebut hoax atau hoax. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur. Karena sifat jujur adalah sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya orang mukmin. Lawan dari sifat jujur yaitu berbohong, atau dalam bahasa Arab istilahnya kadzib. Berbohong itu salah satu ciri orang yang munafik, salah satu ciri orang munafik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, ayatul munafiq thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Pertama, apabila dia berkata, berucap, maka dia pasti berbohong. Apabila dia berjanji, maka janjinya akan diingkari. Dan apabila dia diberikan amanat atau diberi amanah, maka dia akan khianat. Pembahasan berikutnya yaitu tentang keutamaan perilaku jujur. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan pasti akan menunjukkan pada jalan ke surga. Pembahasan berikutnya yaitu macam-macam perilaku jujur. Setidaknya ada 3 macam-macam perilaku jujur. Yang pertama, jujur dalam niat atau jujur dalam hati, yaitu motivasi kita atau kehendak kita dalam melakukan sesuatu. Dan yang kedua yaitu jujur dalam ucapan, yaitu mengabarkan atau memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas atau dengan fakta yang ada. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu jujur dalam perbuatan. Apa yang dimaksud dengan jujur dalam perbuatan? Yaitu seimbangnya antara lahiriah dengan batiniah. Artinya tidak ada perbedaan antara amal lahiriah dengan amal batin, antara perbuatan dengan niat. Jujur dalam perbuatan juga bisa diartikan dengan melaksanakan atau mengerjakan suatu perbuatan yang diridhoi Allah dan dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan
dan dilakukan dengan ikhlas sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam merealisasikan kejujuran, baik jujur dalam perbuatan, jujur dalam hati ataupun jujur dalam ucapan, itu sangat dibutuhkan kesungguhan. Karena apa? Ada kalanya yang namanya kehendak kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat. Mungkin cukup sekian dari Bapak materi yang telah kita bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikan sifat jujur dalam diri kita masing-masing. Cukup sekian, Bapak tutup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.